salah satu di antara sifat dan karakteristik yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan kecintaan dari Allah, memantaskan dirinya untuk dapat dicintai oleh Allah, anak tangga yang pertama itu adalah bagaimana ketika kita menjadi orang yang senantiasa bersuci sesering mungkin pada kehidupan kita. Karena memang masalah bersuci ini bukan masalah yang remeh, tetapi ini merupakan masalah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya di antara 40 anak tangga yang nanti kita akan lewati setiap satu persatu anak tangga itu, maka anak tangga yang pertama itu adalah masalah toharoh. Dan ini menunjukkan kepada kita, jangan remehkan toharoh. Walaupun banyak di antara kaum muslimin mereka memandang sebelah mata tentang masalah toharoh, tapi dia tidak pernah sebelah mata di dalam syariat kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Ternyata pembahasan 40 karakter yang bisa menjadikan orang itu dicintai oleh Allah ternyata dimulai pada anak tangga yang pertama. Ketika kita bersuci sesering mungkin pada setiap episode kehidupan kita. Kita baca dulu dalilnya. Mana yang menjadi dalilnya? Yaitu ketika kita buka surat Al-Baqarah 222. Allah menyampaikan kepada kita, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Di sini Allah kemudian menunjukkan dalil bahwasanya Allah itu memiliki rasa cinta. Innallaha yuhibbu, mencintai. Ada dua sifat yang dijelaskan oleh Allah, yaitu adalah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Ternyata saking besarnya arti dan kedudukan bersuci yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, ternyata dia itu besar. Sampai Allah itu sejajarkan antara orang yang bertaubat dengan seluruh perjuangan dia dan pengorbanan dia untuk meninggalkan lingkaran dosa yang selalu menarik dia supaya kembali kepada dosa itu. Kalau dia bertobat, dia dicintai oleh Allah. Perjuangan orang yang bertobat ini sama dengan orang yang bersuci ketika Allah mendudukkan dua sifat ini dalam satu tempat yang sama. Surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah bersuci itu masalah besar karena Allah mensejajarkan dengan orang yang mereka itu mensucikan, karena Allah mensejajarkan dengan mereka yang bertaubat. Jadi kemudian ketika kita membahas, oh berarti masalah bersuci itu adalah masalah besar, iya. Ya. Karena kemudian kita dapati dalam kehidupan kita, Allah itu ketika meletakkan suci yang menjadi syarat sahnya dalam kehidupan sholat. Bersuci itu bukan hanya sekedar wudhu, tapi bersuci itu ada makna yang lebih panjang dan lebih dalam daripada sekedar berwudhu. Tapi menjadikan seseorang itu bisa untuk dicintai oleh Allah itu ya dari bersuci. Makanya Bapak dan Ibu notaris muslim, Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan sebuah riwayat dari Amr bin As. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Minhajul Qasidin. Mas Iwan, tolong ditutup. Di dalam kitab tersebut Amr bin As itu kemudian menyampaikan sebuah riwayat. Riwayatnya bagaimana? Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, manusia itu kalau tidur, kalau dia tidurnya dalam kondisi bersuci. Jadi kalau kita mau tidur malam jam 9, jam 8 kita tidur. Kemudian sebelum kita tidur kita kemudian bersuci. Maka ketika kemudian kita sudah bersuci, Masya Allah, maka Allah itu akan bedakan dengan mereka yang tidur yang tidak dalam kondisi suci. Karena setiap kita tidur di waktu malam, maka Allah akan kemudian jadikan setiap ruh kita itu mendekat kepada arsy-Nya Allah. Kata Rasulullah SAW. Mereka mendekat kepada arsy-Nya Allah dalam satu riwayat. Orang yang wudu, orang yang bersuci ketika sebelum tidur, mereka yang paling dekat bersujud dengan arsy-Nya Allah. Dan mereka yang tidak bersuci sebelum tidur, mereka jauh dari arsy-Nya Allah. Masya Allah ya. Dalam riwayat ini yang sahih dalam kitab Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin itu menyampaikan kepada kita, kalau ternyata kita tidur saja Allah bedakan mana yang suci dan mana yang tidak bersuci ketika tidur, padahal dalam kondisi tidak sadar, ternyata Allah istimewakan orang yang mereka tidurnya dalam kondisi bersuci dan Allah bedakan dengan mereka yang tidur yang tidak bersuci, apalagi ketika kita terjaga.
Apalagi ketika kita terjaga dalam kondisi suci. Wong tidurmu saja ketika kamu suci aja Allah bedakan antara orang yang bersuci dengan orang yang tidak bersuci. Allah dekatkan kepada Allah orang-orang yang bersuci itu ketika Allah cabut ruh mereka ketika mereka tidur itu, dan mereka diperintahkan sujud, dan sujudnya paling dekat dengan Allah. Dan orang yang tidak bersuci sujudnya paling jauh dari Allah kalau dia seorang mukmin, dan itu dibedakan dengan masalah bersuci. Disitulah sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil. Oh, Masya Allah ya, kalau kamu tidak sadar aja Allah bedakan, apalagi ketika kita sadar. Makanya kemudian masalah kesucian itu bukan masalah remeh. Makanya kemudian saya pernah menjumpai ada salah satu orang yang berkomentar gini, Ustadz, kenapa pembahasan kita masalah toharoh, Ustadz? Kenapa pembahasan kita masalah toharoh ini? Loh, emang kenapa dengan toharoh? Ini kan zaman sudah berbagai macam fitnah, Ustadz. Kenapa masih bahas toharoh? Loh, pembahasan toharoh itu termasuk pembahasan syariat, akhi. Pembahasan toharoh juga merupakan bagian dari sebuah kebenaran. Dan banyak orang yang mereka itu menganggap enteng tentang masalah toharoh ketika mereka tidak paham betapa besarnya masalah toharoh dan berapa banyak orang yang meremehkan toharoh. Tapi justru mereka juga tidak paham tentang toharoh dan bagaimana kedudukan toharoh. Padahal di antara komitmen kita untuk mendapatkan cintanya Allah, kalau ingin menjadi walinya Allah, maka hendaklah kamu itu memperhatikan bagaimana toharohmu, kesucianmu. Karena kesucian itu akan mempengaruhi bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Makanya mari kita lihat kepada Bilal. Bilal ini kan hadisnya terkenal. Semua dari kita insya Allah mengetahui dan pernah mendengar hadis Bilal. Ketika pada satu pagi Rasulullah SAW bertanya sama Bilal, ya Bilal, sami'tu dufana alaika fil jannah. Ya Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara derap terompahmu di surga. Mada amilta fil Islam? Apa yang kamu lakukan di dalam Islam sampai suara terompahmu itu di surga? Masya Allah, ini dialog yang betul-betul luar biasa ini. Ini kalau frekuensi biasa mungkin jebol, ini saking luar biasanya dialog ini. Rasulullah mengabarkan surga kepada Bilal. Coba kalau kita yang diberitahukan tentang surga, oh sudah kayak apa itu. Lalu Nabi mengatakan, apa yang telah kamu amalkan, apa yang telah kamu lakukan sampai kemudian kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu kenapa? Lihat, perhatikan jawaban penduduk surga Bilal. Bilal tidak menyebutkan amalannya besar. Bilal kemudian tidak mengatakan, oh saya telah berjihad ya Rasulullah, saya telah kemudian menjadi muadzinmu ya Rasulullah, saya telah kemudian menjadi budak pertama kali yang masuk Islam ya Rasulullah. Semua itu pernah dilewati oleh Bilal. Bahkan Bilal pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad ketika beliau diperintahkan untuk keluar dari agama Allah, dan beliau tidak bergeming sedikit pun untuk keluar dari agama Allah. Tapi yang menarik adalah seorang yang dikabarkan surga oleh Rasulullah begitu tawadhu betul, dan begitulah penduduk surga. Beliau mengatakan, saya tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah. Ma amiltu syai'an fil Islam. Saya tidak melakukan amalan-amalan besar ya Rasulullah, kecuali ya Rasulullah. Kecuali ya Rasulullah. Kecuali ya Rasulullah, tidaklah saya melewati siang dan malam. Lalu saya berhadas. Dan ketika saya berhadas, saya tidak menunggu waktu sholat untuk wudhu. Saya ketika berhadas langsung wudhu. Dan setelah wudhu habis hadas, kemudian saya sholat 2 rakaat. Dan itulah yang saya lakukan. Lalu Rasulullah membenarkan kesaksian yang disampaikan dan testimoni yang diucapkan oleh Bilal. Itulah yang mendengar. Itulah yang menjadikan suara terompahmu terdengar di surga. Jadi seorang Bilal ternyata kaitannya dengan surga itu kaitannya ketika Bilal itu malah justru tidak menyebutkan amalan adzannya. Padahal kita paham ya Pak, orang yang menjadi muadzin itu kan amalan besar. Orang kalau kemudian menjadi muadzin, kalau tidak disiplin hidupnya, dia tidak bisa menjadi muadzin Pak. Mau pergi kemana harus balik cepat karena nanti harus adzan. Apalagi waktu sekarang ketika waktu sholat lagi maju semuanya, subuh maju, duhur maju. Ternyata Bilal tidak menyebutkan amalan adzannya. Bilal tidak menyebutkan amalan ketika menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Bilal tidak menyebutkan amalannya ketika ditindih batu. Tapi justru Bilal itu menyebutkan di amalannya di hadapan Rasulullah dan menjadi ilmu serta inspirasi buat kita. Ternyata Bilal itu justru menyebutkan amalan yang tampaknya remeh bagi sebagian orang. Tapi dia tidak pernah remeh di hadapan Allah. Tidaklah dia melewati siang dan malam berhadas kecuali dia langsung berwudu dan menjaga kesuciannya setiap waktu. Dan itulah yang menjadikan Bilal itu terdengar terompahnya di surga. Setiap wudunya dibawa untuk sholat 2 rakaat, sholat akibal wudu, sholat setelah wudu 2 rakaat.
Makanya kemudian masalah ini adalah masalah besar ini. Makanya sampai kemudian kita jumpai, ya maaf ya Pak, kalau masalah toharoh itu ringan, mungkin kita tidak akan diperintahkan kalau ada orang yang meninggal di antara kita, kemudian kita mandikan Pak. Coba kalau kita pikir-pikir secara logika ya, walaupun syariat tidak boleh dipikir logika, kita pikir secara logika supaya kita menemukan kebenaran. Orang kalau mau mati, kenapa sih harus dimandikan? Kemudian di dalam proses memandikan mayat itu kita kemudian mewudhui dia. Padahal kalau kita pikirkan sebentar lagi ketemu dengan lubang tanah. Nanti kena tanah juga kotor lagi. Tapi kenapa kemudian kita harus memandikannya dulu? Ketika kita memandikan sembari kita mewudhui dia gitu. Disitulah kemudian kita akhirnya paham gitu loh. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah toharoh itu masalah besar. Sampai orang yang mati sekalipun, walaupun secara logika dan penampakan dia itu akan bertemu dengan gundukan tanah yang kotor, lagi di dalamnya ada ulat yang bisa menguraikan dagingnya, tetap sebelum mati, sebelum dikuburkan dan sebelum diberikan kain kafan, kemudian dimandikan dulu untuk menunjukkan arti sebuah toharoh itu penting. Untuk menunjukkan arti sebuah kesucian itu penting. Ya? Makanya kemudian sampai kita dapati, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, ada kisah Handolah, mungkin pernah dengar kisah Handolah yang mendapatkan lakob. Lakob itu Ghasilul Malaikah. Dia disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu orang yang dimandikan malaikat. Gimana kisahnya sampai dia disebut dengan Handolah itu Ghasilul Malaikah? Yaitu adalah ketika Handolah radhiyallahu anhu habis berjima, kemudian mencampuri istrinya, kemudian ada panggilan jihad. Belum sempat dia mandi, karena degup jantungnya dipanggil oleh Rasulullah dalam panggilan jihad, maka dia lupa kalau dia masih junub. Dia langsung lari untuk menemui panggilan Rasulullah yang sedang membariskan barisan para mujahid dari para sahabat Nabi. Handolah ikut, tapi junub. Dan yang mengetahuinya Allah dan istrinya. Yang lain tidak ada yang tahu kalau Handolah itu junub. Kan junub tidak bisa diciri. Setelah kemudian diadakan peperangan, kemudian Handolah meninggal dunia. Yang menarik adalah ketika satu persatu para sahabat itu mengurusi tentang para sahabat untuk dikuburkan. Ketika mereka gugur di dalam peperangan, mereka menjumpai rambutnya Handolah itu basah. Sebagaimana orang mandi. Maka kemudian para sahabat ketika mendapati Handolah itu dalam kondisi basah gitu rambutnya gitu, mereka tidak ngerti kenapa ini Handolah ini kemudian basah rambutnya gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika pada saat itu Rasulullah diberitahu malaikat. Lalu kemudian Rasulullah menunjuk ke langit. Iya, sahabat Handolah ini sedang dimandikan ribuan malaikat di atas langit. Karena dia junub, telah mencampuri istrinya, belum sempat untuk mandi, sudah bergabung dengan kita. Lalu dia menjemput syahidnya. Dan dia sekarang ruhnya dimandikan oleh ribuan malaikat. Masya Allah ya. Kisah ini menjadikan kita terus berpikir, Masya Allah ya. Lu sampai urusan ruh yang junub itu kan fisik. Jasad yang junub ya. Tetapi walaupun jasadnya yang junub, ternyata Allah itu memberikan titah dan amaran kepada para malaikat, mandikan itu Handolah, jasadnya junub, lalu dimandikan oleh ribuan malaikat. Di mana ketika dia dimandikan ribuan malaikat berefek, rambutnya pun kelihatan kayak habis dimandikan orang. Kalau kemudian toharoh itu bukan masalah gede di hadapan Allah, tentunya Allah tidak terlalu memperdulikan apakah Handolah ini junub atau tidak junub. Iya atau tidak? Iya. Tapi karena kemudian toharoh itu adalah masalah besar, dan masalah ini adalah masalah yang tidak bisa untuk dianggap kecil, maka Allah kemudian memberikan sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nih, aku perintahkan malaikatku untuk memandikan Handolah, ruhnya, supaya dia suci. Kenapa? Memang kesucian itu adalah masalah yang tidak bisa dipandang remeh. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham, oh ternyata di antara 40 anak tangga itu pertama kali itu apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sama orang yang bertaubat sebagaimana Allah senang sama orang yang bersuci. Allah sejajarkan antara orang yang taubat dengan orang yang bersuci. Padahal kita paham, orang taubat itu berat pengorbanan yang harus diberikan, karena harus dia meninggalkan banyak kesenangan yang dulu pernah dia nikmati ketika berdosa dan bermaksiat sama Allah. Itu semacam itu.
Ya, makanya kemudian akhirnya sampai kita menjumpai kan, masya Allah ya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian beliau melewati satu kuburan, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Innahu ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka itu diadab di dalam kubur mereka gitu. Yang salah satunya Rasulullah itu menyebutkan apa? Kenapa salah satunya kemudian dihukum oleh Allah di dalam adab kubur? Karena tidak memperhatikan masalah bersuci dari air kencingnya. Sampai menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan asiksa kubur, adab kubur. Disebabkan karena dia tidak sempurna di dalam bersuci dari tohara, dari air kencingnya dari tohara itu. Nah ini kan Masya Allah ya. Makanya kemudian masalah tohara ini tidak boleh lagi kemudian kita remehkan. Lalu kita mengatakan ya sudahlah tohara sudah saya dulu pelajari waktu TPA, SD. Mungkin kita belajar secara globalnya ketika SD. Tapi apakah betul-betul kita merenungi nggak? Kenapa kemudian tohara itu betul-betul penting dalam kehidupan kita? Makanya di dalam surat Al-Mudaththir kan Allah juga menyampaikan wasiyabaka fatahhir. Kan itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu tuh lo bersihin, pakaianmu tuh bersihin, sucikan pakaianmu tuh Muhammad. Makanya saking pentingnya tohara itu sampai sholat kita sekhusyuk apapun sholat kita. Tapi kalau kita membawa sesuatu yang najis, kentut, hadas, gak akan diterima. Walaupun kemudian sholat kita itu berlinang air mata. Dan itu dimulai dari tohara. Ya. Karena untuk menunjukkan kepada kita betapa urgennya masalah ini pada kehidupan kita. Ketika kita ingin menetapkan diri kita menjadi deretan manusia ingin dicintai oleh Allah. Perhatikan tohara kita. Lakukan tohara sesering mungkin. Dan itu menjadi salah satu sebab kebaikan kita di hadapan Allah. Makanya Masya Allah ya. Allah itu sampai gak suka dengan orang yang junub kan gitu. Makanya Masya Allah, mari kita bedah ya salah satu fatwa ya. Untuk kita ambil dan kita renungkan. Orang itu kalau mencampuri istri di waktu malam, ataupun dicampuri sama suaminya, maka kemudian dia ada kondisi berdosa, ada kondisi afdol, dan ada kondisi yang sunnah. Apa kondisi yang afdol? Kalau dia habis mencampuri istrinya langsung mandi dan dia tidur dalam kondisi suci walaupun malam, dia langsung mandi, dia tidurnya dalam kondisi suci dan tidak dalam kondisi junub. Ini yang paling afdal. Apa kondisi yang sunnah? Kondisi yang sunnah itu kalau dicampuri suami dan istrinya, dia tidak mandi, dia mengambil air wudhu. Mandinya ditakhir besok pagi. Baru kemudian dia sebelum subuh, sholat subuh, kemudian dia mandi. Tetapi malamnya dia diwakili dengan wudhu. Tidak afdol sih, tapi tetap sunnah. Yang dosa, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang dosa itu kapan? Kalau habis dicampuri, kemudian tidur. Tidak wudhu, tidak mandi. Dan dia membiarkan dirinya tidur dalam kondisi junub. Dan inilah kondisi yang sebagian para ulama ada yang mengatakan definisinya makruh, ada bagian yang mengatakan termasuk dosa kecil. Masya Allah ya. Kenapa dikategorikan makruh atau termasuk dosa? Karena Allah tidak menyukai kondisi orang yang berlama-lama di dalam junub. Berarti kemudian ini puzzle-puzzle ini kemudian saya gabung-gabungkan menjadi satu supaya kemudian betul-betul memberikan pengertian kepada kita bahwasanya ya ini masalah yang besar ini. Ini kemudian masalah yang penting dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita memperhatikan masalah toharoh kita. Ya, makanya Masya Allah ya, di dalam salah satu riwayatnya adalah sampai kemudian kita mendapati sahabat-sahabat Ansor itu pun dicintai oleh Allah. Ya, sahabat-sahabat Ansor itu dicintai oleh Allah. Dan apa penyebab sahabat Ansor itu dicintai oleh Allah? Ya karena sahabat Ansor itu paling detail kalau sudah taharah. Dia itu paling memperhatikan taharah. Mari kita membaca dalam satu riwayat, ya ma'syaral ansor innallaha qad asna alaikum fit tuhur fama tahurukum. Ya, Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral ansor, hai orang-orang ansor, innallaha qad asna alaikum fit tuhur fama tahurukum. Maka kemudian disampaikan di dalam satu riwayat, orang ansor, kata Nabi SAW, orang ansor, Allah itu senang, Allah itu muji kalian. Yang dipuji apa? Di dalam kalian bersuci. Orang, kita ambil satu analogi sederhana. Kita kalau muji,
seseorang itu kan biasanya karena ada satu sifat yang membuat kita kagum dari dirinya, yang membuat kita akhirnya memuji. Kalau tidak membuat kita kagum, mungkin kita tidak akan kemudian memuji. Asna itu memuji. Allah sampai memuji qad asna alaikum, kata Rasulullah kepada penduduk Ansor. Itu berarti ada sesuatu yang membuat Allah kagum dari kehidupan Ansor. Yang disebutkan oleh Rasulullah, innallaha qad asna alaikum fit tuhur. Allah itu memuji kalian di dalam kalian bersuci. Fama tuhurukum. Loh, terus kemudian kalian tuh taharahnya gimana sih? Kemudian penduduk Ansor mengatakan, natawaddau lis-shalah wa nagtasilu minal janabah wa nastanji bil ma. Faqala dzaka fa'alaikumuh, kata Rasulullah. Maka kemudian orang Ansor ketika didapatkan sebuah kabar gembira yang semacam itu, maka orang-orang Ansor kemudian berkata, ya Rasulullah, natawaddau lis-shalah, kami ini selalu wudu di dalam salat kami, wa nagtasilu minal janabah, kami selalu memperhatikan ketika kami junub selalu mandi, wa nastanji bil ma, dan kami selalu istinjanya menggunakan air. Ketika para sahabat Ansor menjawab itu, perhatikan respon yang disampaikan Rasulullah, dzaka fa'alaikumuhu. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dzaka fa'alaikumuh, itu loh yang menjadikan kalian itu dicintai oleh Allah. Loh, sahabat Ansor, Bilal, Handolah, kejadian ketika kita meninggal lalu kemudian kita dimandikan dulu, itu sudah cukup bagi kita untuk menyadarkan kita dari hal yang tidak kita sadari sepanjang hidup kita mungkin selama ini, bahwasanya kita sering meremehkan tentang masalah tohara, padahal masalah tohara tidak pernah masalah remeh. Lalu sampai kemudian ayatnya pun wasiyabaka fatahhir. Bahkan ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Allah itu apa? Disuruh melepaskan sandalnya ketika dia berada pada tebing yang suci. Sampai sholatnya kita walaupun nangis-nangis, kalau kita tidak suci nggak diterima oleh Allah. Allah tidak ada berhajat. Allah tidak akan pernah berhajat kepada sholatnya seseorang ketika sholatnya seseorang itu dalam kondisi dia berhadas sampai dia bersuci. Ya? Itu menunjukkan bahwasanya saya ingin betul-betul ingin memahamkan kepada kita, suci itu besar loh. Makanya bisa jadi ada manusia yang tampak biasa kita lihat, tapi bisa jadi apa yang kita lihat tampaknya biasa, dia dicintai oleh Allah. Sebagaimana Bilal, justru yang menjadikan Bilal dicintai oleh Allah karena komitmen dia tidak suka berhadas. Lalu kemudian dia langsung ingin untuk mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, kejadian tentang orang yang masuk Islam gara-gara masalah istinja dan air kencing. Nah, ini menjadi perenungan untuk kita. Ada satu tempat laundry gitu, lalu kemudian mendapatkan dua pelanggan. Yang satu pelanggan orang yang bukan seorang muslim, non-muslim. Yang satu seorang muslim yang taat sama Allah. Nah, laundry ini kejadian sudah lama sekali. Mungkin laundrynya masih konvensional ya. Kemudian yang menarik adalah yang non-muslim itu tampilannya wangi, parlente dan lain sebagainya. Yang muslim biasa, nggak separlente tapi orangnya rapi juga. Setiap mereka menitipkan pakaian celana untuk kemudian di laundry, ada yang menarik perhatian dari orang yang ada di tempat laundry, yang bertugas di tempat laundry. Dia selalu kemudian mendapati bahwasanya kenapa yang satu itu tampilannya menarik, orangnya wangi, tapi ketika beliau mencuci celananya selalu tercium bau agak pesing. Kenapa yang satu tidak terlalu sewangi yang pertama, tidak separlente yang pertama, tapi celananya tidak terlalu bau. Gitu. Akhirnya kejadian itu membuat dia berpikir terus. Setelah dia berpikir terus, akhirnya dia memberanikan untuk bertanya kepada muslim yang kemudian celana-celananya nggak bau. Dia berani bertanya gitu. Kenapa ya Pak, saya itu kalau mencuci celananya Bapak ini nggak bau? Ada beberapa pelanggan saya itu bau agak amis ketika itu, bau kencing gitu. Kemudian pelanggan ini kemudian berkata, iya karena sebagai muslim kami betul-betul
diberitahu oleh Rasul kami bahwasanya tidak boleh ada air kencing yang menetes, karena nama lain dari air kencing itu adalah adab kubur. Lalu dia jelaskan bagaimana Islam itu menjaga istinja, bagaimana memiliki cara toharoh dan lain sebagainya. Lalu setelah diberitahu itu, tidak terlalu lama orang ini mikir terus, dan tidak lama setelah itu kemudian dia memutuskan masuk Islam. Kenapa? Dia berpikir, kok sampai urusan kencing dan tetesannya aja difikir. Maka dia tidak pernah menjumpai referensi pada keyakinan apapun yang sedetail ini mengatur, kecuali ada pada Islam. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Ini kalau, Masya Allah ya, kalau kita berikan judul ya, sinetronnya apa? Sinetron religi. Masuk Islam gara-gara kencing. Tapi ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwasanya, Masya Allah ya, inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Ternyata ini harus betul-betul kita perhatikan nih pada kehidupan kita, masalah air kencing ini, istinjanya, dan kemudian bagaimana toharohnya. Kita harus kemudian menggali kembali, karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari runutan 40 karakter yang harus kita lakukan supaya memantaskan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sisi yang lainnya kita juga harus paham ya, walaupun banyak di antara kita meremehkan tentang masalah toharoh, tapi fakta data yang ada, ternyata kemudian tidak setiap orang itu paham tentang masalah bagaimana toharoh, ya kan? Mungkin dia paham toharoh secara global, tapi tidak paham bagaimana fikihnya toharoh. Padahal ini kan juga penting. Saya ambilkan contoh-contoh yang gampang ya. Kita kan sering ya, ada orang kencing di urinoir. Tahu urinoir ya? Urinoir itu tempat kita kencing, biasanya di kantor-kantor ada. Sebenarnya boleh nggak kita kencing di urinoir? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi kencing di kamar mandi tentunya lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Kalaupun kita terpaksa kencing di urinoir karena apa? Biasanya karena sudah kepepet, sudah di ujung, lalu ternyata yang di kamar mandi nggak segera keluar. Sudah kita pakai urinoir. Tapi kemudian ketika kita memakai urinoir ini, tentunya kita harus paham loh, kita harus ngerti loh, memakai urinoir ini loh. Kita silahkan pakai urinoir, tapi kita harus paham. Setiap percikan air kencing itu bisa menyebabkan adab kubur. Setiap percikan dari air kencing bisa menyebabkan adab kubur. Orang kalau kemudian dia kencing di urinoir, logikanya adalah kalau pas rame, biasanya kemudian dia akan menempel terus. Dia akan pepetkan tubuhnya ke urinoir supaya auratnya tidak kelihatan. Terutama ketika mungkin urinoirnya tidak dipasang filter, yaitu filter plastik yang biasanya bisa untuk menahan dari percikan. Karena kita paham ya, percikan air kencing itu sangat halus, tapi sangat jauh. Halus, tapi jauh lemparannya. Kalau kita tidak percaya, lihat anak-anak kita 3 tahun, 4 tahun ya kencing. Yang mana mungkin debit airnya tidak sama dengan debit air kita ketika kencing. Itu pun aja sudah jauh cipratannya. Ya, cipratannya sudah jauh. Padahal itu debit airnya dan dorongnya mungkin tidak sama dengan kita yang sudah dewasa. Kalau air kencing anak kecil cipratannya bisa kemana-mana, apalagi ketika kita kencing di urinoir. Coba, kalau kita tidak paham toharoh dan bagaimana kemudian toharoh itu harus betul-betul kita itu bersih dari najis. Kita kencing di urinoir, setelah kencing di urinoir sudah selesai. Tanpa kita merasa khawatir adakah percikan di celana kita dan baju kita yang kita hadapkan ke urinoir. Ya kan? Kita langsung wudhu biasa. Padahal sangat besar sekali kemungkinan di atas 50% ada percikan-percikan dari air kencing yang baru saja kita keluarkan ketika kita menempelkan badan kita dan mendekatkan badan kita ke urinoir, itu ciprat ke baju atau ciprat kemudian ke celana. Kita meremehkan, kita menggampangkan, kita langsung sholat. Setelah kemudian kita sholat, kemudian kita tidak memperdulikan apakah ada percikannya ataukah tidak. Sholatnya dikhawatirkan tidak diterima sama Allah. Malaikat raqib tidak bisa mencatat. Karena apa? Syarat sahnya tidak terpenuhi ketika bersih dari najis. Apa yang kemudian harus kita lakukan, Ustaz? Kalau kita paham toharoh, maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah pertama kali setelah kita kencing terpaksa di urinoir, kita ambil air, kemudian air yang ada kemudian di telapak tangan kita ini kemudian kita usap-usapkan, kita ciprat-cipratkan ke baju dan celana yang kira-kira ada kemungkinan besar
ciprat dengan air kencing. Kita bersihkan itu, cipratkan lagi, bersihkan lagi. Baru setelah itu kita ambil air wudhu. Itu bentuk ihtiyat, itu bentuk kehati-hatian kita terhadap apa yang mungkin bisa membatalkan sholat kita dan tidak bermanfaat wudhu kita. Ini kan kemudian masalah yang tampaknya kecil. Iya, memang tampaknya kecil, tapi itu penting. Dan itu bisa mempengaruhi sholat kita. Dan banyak di antara kita yang belum paham. Ada orang yang kemudian mereka sudah nikah bertahun-tahun, tata cara dan mandi junub pun kadang-kadang masih belum paham. Orang menganggap bahwasanya mandi junub ya tinggal mandi aja. Padahal mandi junub walaupun memang sah dengan kita mengguyur seluruh badan kita, tapi juga kemudian kita juga paham ya bahwasanya di dalam mandi junub itu ada step-step sunnah yang kalau kita lakukan lebih sempurna. Ya, banyak orang yang tidak ngerti stepnya apa Ustadz. Ya dikiranya namanya mandi junub ya mandi aja. Betul, memang kalau mandi doang kata Imam Syafi'i itu kemudian tuh memang hanya mandi mengguyur saja itu sudah cukup, sudah sah. Tapi kalau kita mengamalkan step-stepnya itu akan menjadi lebih baik karena Rasulullah melaksanakan step-step itu ketika beliau mandi junub. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika kita datangkan satu persatu fakta-fakta di lapangan, kita ini baru paham, oh ternyata kita walaupun toharoh sering kita remehkan, tapi ternyata juga kita banyak belum paham. Kan begitu. Kita misalkan kemudian mencuci baju. Kita ini kadang-kadang kan mencuci baju itu yang kita lakukan itu apa? Kita mencuci baju, ini ember gitu ya, misalnya ini ember, kita kasih air, keran, kemudian kita langsung kasih sabun. Langsung kita masukkan pakaian. Yo oke, kalau pakaiannya tidak ada najis, tidak apa-apa. Kalau pakaian ada najis dari kencingnya anak, bisa nggak air sabun itu membersihkan najis itu? Coba kalau kita pikir, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Loh, kenapa nggak bisa air sabun itu membersihkan dari najis, Ustaz? Airnya tidak dalam kondisi air suci, Pak. Dia sudah berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Itu sebagaimana air teh. Air suci tetapi tidak mensucikan. Air teh itu kan air suci tapi tidak mensucikan. Sama kayak sabun. Sabun itu air suci tapi tidak mensucikan. Sudah berubah warna, sudah berubah bau, sudah berubah sifat. Nah, terus yang benar gimana? Yang benar ketika kamu tahu ini ada pakaian-pakaian ada najisnya, masukkan dulu ke ember yang putih, air yang suci mensucikan, dikucek dulu sebentar. Baru setelah selesai dikucek baru dimasukkan ke dalam ember yang di situ ada sabunnya yang fungsinya membersihkan secara maksimal. Tapi najisnya sudah hilang dengan air suci mensucikan. Karena air suci itu ada dua, air suci mensucikan, air suci yang tidak mensucikan. Tuh, kan? Jadi ternyata dari masalah sesederhana ini saja ternyata kemudian banyak di antara kita tidak notice, tidak perhatian. Ya karena kemudian kita selama ini tuh menganggapnya alah cuma masalah bersuci, alah masalah gampang itu. Loh jangan gitu, banyak orang dewasa sudah jadi bapak-bapak ketika wudhu di sininya masih kering, Pak. Wailul lil aqwabi minan nar. Kadang-kadang mata kakinya kemudian masih kering. Padahal anggota wudhu yang apabila masih kering ketika kita tidak maksimal ketika kita berwudhu itu menyebabkan azab neraka itu. Karena kita diperintahkan untuk betul-betul membasahi semua anggota tubuh wudhu kita. Tapi banyak kan orang yang mereka menggampangkan masalah taharah ketika kemudian dia wudhu gitu. Lalu dia guyur-guyur padahal air mata kakinya nggak basah. Padahal mata kakinya harus basah dengan air wudhu kita. Dan banyak sederet masalah yang apabila kemudian kita datangkan setiap satu persatu satu fakta ini membuktikan kepada kita, oh ternyata walaupun kita sering sesumbar masalah toharoh itu adalah masalah yang gampang, remeh, tapi sejatinya banyak di antara kita yang tidak paham. Ya, makanya ini part yang pertama saya bahas supaya kemudian kita ini betul-betul paham. Jangan remehkan masalah toharoh, jangan remehkan masalah toharoh. Karena toharoh memang tidak remeh. Toharoh itu tidak masalah kecil. Kalau toharoh itu remeh, tidak dijadikan sholat yang menjadi tiang agama. Syaratnya itu pada toharoh. Karena kemudian toharoh itu masalah besar, makanya urusan sholat itu kemudian dijadikan syarat sahnya sholat itu adalah dengan kita bersuci. Sampai setingkat hamdalah dimandikan para malaikat. Sampai kemudian orang yang berwudu ketika sebelum sholat, sebelum tidur dibedakan dengan orang yang tidur dalam kondisi tidak berwudu. Kalau kondisi tidak sadarmu saja Allah bedakan mana yang bersuci dan mana yang tidak bersuci. Apalagi dalam kondisi sadar kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita paham.
Ya kan? Makanya Masya Allah bersuci itu nanti uangnya banyak. Tapi saya nanti nggak membahas banyak, tapi jelaskan tentang masalah wudhunya, nanti mandi junubnya, bagaimana kita bacakan hadisnya. Setidaknya kita, yang pertama, kita ini aware bahwasanya bersuci itu bukan masalah yang biasa. Yang kedua, ya kita melihat kembali referensinya supaya betul-betul kita mampu menjadikan kita menjadi orang yang bersuci dengan apa yang kita lakukan. Menjemput cintanya Allah tidak selalu berat, tapi kadang-kadang faham ilmunya. Salah satunya dengan kita bersuci. Ya kan? Nanti insya Allah kita akan bahas wudhu. Ya, wudhunya itu kayak apa ya. Terus kemudian kita bahas najis itu apa sih, baik yang disepakati para ulama ataupun yang diperselisihkan. Tentunya nanti tidak usah kita itu tidak usah bagi kita nanti memperdebatkan khilaf di antara para ulama. Kan sudah saya sampaikan pada mukadimah yang kedua, nanti kalau kita belajar jangan menempatkan masalah khilaf itu menjadi sebuah sebab permusuhan. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ya, nanti kita akan sampaikan hadisnya, lalu kita kaji apa itu najis, bagaimana wudhu mandi junub itu gimana, lalu bagaimana tayamum. Nah, itu akan kita sampaikan di part yang kedua. Masih di golongan yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa selalu bersuci sesering mungkin, sebanyak mungkin dalam setiap kesucian-kesucian mereka. Makanya Masya Allah ya, makanya sampai urusan wudhu saja para ulama salaf tuh, para ulama dulu itu berkata begini. Sampai kemudian para ulama itu berkata begini, orang dari wudhu saja sudah ketahuan apakah dia paham agama ataukah tidak. Dari dia membuka keran itu sudah ketahuan dia paham agama atau tidak. Kalau dia sederhana, hemat ketika memakai air, walaupun air itu gratis didapatkan dari perut bumi, tapi Rasulullah itu tidak pernah mengumbar-ngumbar air wudhu. Tapi kalau dia memakai air wudhunya sederhana, hemat, dari situ sudah ketahuan dia adalah orang yang faqih di dalam agama. Inilah yang kemudian menjadi titik perhatian kita. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Semoga ada kebaikan dalam setiap apa yang kita pelajari. Dan kita baru membahas yang pertama, yaitu orang yang dicintai oleh Allah. Karakteristiknya adalah mereka yang senantiasa mensucikan diri mereka. Mensucikan diri mereka dari najis, dari hadas. Tentunya nanti kita bahas apa bedanya najis dengan hadas. Banyak orang yang tidak paham kan. Kadang-kadang orang itu ditanya, apa bedanya hadas dengan najis? Tidak bisa dia menjawab dan mendefinisikan. Ya najis itu hadas, Ustaz. Hadas itu najis. Ya enggak. Najis, hadas. Nah ini kan semakin menjadikan kita mengeksplor ya. Ternyata memang betul ya. Kalau yang pertama, termasuk orang yang kemudian kita termasuk karakteristik yang kita harus pelajari adalah bagaimana menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Dan itu dimulai dari toharohmu sebagai seorang hamba. Tanda kesucian itu proses menuju kepada kesempurnaan cintanya Allah. Jangan pernah mengharapkan cintanya Allah kalau kemudian kita menjadi orang yang meremehkan toharoh. Jarang toharoh karena Allah. Sesering kita toharoh tanpa menunggu waktu sholat, baru kita toharoh, tapi sesering mungkin kita toharoh, itu ternyata tidak ringan. Saya pernah mencoba melakukan apa yang pernah dicontohkan oleh Bilal. Tapi ternyata memang tidak ringan itu. Kita ini baru semangat toharoh ya kalau mau sholat. Kalau tidak sholat ya malas toharoh. Kencing ya kencing aja, tidak langsung wudhu. Makanya jangan dianggap remeh masalah semacam ini.